Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allah Ta'ala bi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbirah hayyun maqbulah wa sayyi'al hasanah wa khawfin nasa bi kulli hasanin. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan nama dan jabatan masing-masing agar keterbatasan informasi kepada kami, yang insya Allah semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ridwan Bapak Ibu saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu untuk melengkapi apa yang menjadi amanah yang dibebankan kepada kami, barang-barang sore hari ini kami tawassul bil haqi wa tawassul bis sabr, sama-sama mengingatkan kepada kebaikan, sama-sama mengingatkan kepada kesabaran. Semoga apa yang kemudian menjadi ikhtiar kita pada sore hari ini benar-benar mendapatkan karunia dari rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tema yang kemudian kita usung untuk 15 menit yang akan datang. Insya Allah kita akan berbicara mengenai yang diamanahkan kepada kami tentang Ramadan terbaikku, pelajaran spiritualitas dan pengembangan diri. Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu untuk kita sudah sering dan sudah tiap tahun kemudian menjalani ibadah Ramadan ini. Bagaimana kemudian kita rasakan sendiri apakah setiap tahun berlalu ini sudah menjadi Ramadan yang akan memberikan dampak positif kepada kita atau tidak? Itu kita sendiri akan bisa menjawabnya. Ketika kita berbicara mengenai Ramadan terbaikku, tentu terbaikku ini kita sendiri yang bisa merasakan. Apakah Ramadan yang sudah kita jalani 11 hari di tahun ini sudah ada dampak positifnya atau belum? Apakah kemudian yang sudah kita jalani 11 hari kemarin itu ternyata sudah menyumbangkan kontribusi kebaikan kepada kita atau belum? Ini jawabannya di masing-masing kita. Tetapi setidaknya kita bisa memahami dari apa yang kemudian sudah kita jalani tiap tahunnya, pelajaran-pelajaran yang itu bisa kita ambil dari syariat puasa ini, syariat Ramadan ini, yang akan kita nanti terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh misalnya bisa disampaikan di situ, kita tahu kabar dari Nabi Muhammad SAW tentang fasilitas Ramadan, fasilitas bulan Ramadan yang memang kalau mau dikatakan adalah VIP, fasilitas momen waktu yang sangat berharga sekali dan fasilitasnya sangat keren sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul SAW menyatakan, sudah dikatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Ya, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Cirinya atau fasilitasnya, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu ketika biasanya sudah kita bersama. Kemudian ada fasilitas kepada kita satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi jangan lupakan kalimat terakhirnya, man hurima khairan faqad hurim. Orang yang dengan fasilitas banyak tadi kok nggak bisa bener. Orang dengan fasilitas yang banyak tadi kok ternyata tidak bisa ngambil tawaran-tawaran yang ada di bulan Ramadan. Khawatirnya di bulan setelahnya nggak bisa ngambil kebaikan tersebut. Kok dengan musim ketaatan yang begitu istimewa, fasilitasnya, kebaikan dibuka lebar-lebar, potensi orang berbuat baik itu di mana-mana. Potensi orang kemudian berbuat jelek itu ditutup serapat-rapatnya. Setan yang biasa menggoda manusia itu kemudian dibelenggu. Ada fasilitas tambahan yang satu malamnya kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Seharusnya dengan tawaran-tawaran yang banyak nanti kita bisa longgar untuk melaksanakan ibadahnya, Ramadannya, puasanya, sedekahnya, kemudian sholat tarawihnya, zakatnya, longgar karena rintangan-rintangan tadi sudah kemudian kita sudah disingkirkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Makanya khawatirnya akhirnya yang saya kasih blok merah itu, ya, man hurima khairan faqad hurim. Khawatirnya dengan fasilitas begitu kok nggak bisa kemudian lebih taat
Ramadan dengan kualitas durasi 30 hari ke depan ini akan menjadikan pelajaran yang berharga untuk kita bersama. Baik kita rasakan maupun kadang-kadang kita belum jujur untuk merasakan. Kalau kemudian dilihat di situ tawaran ibadah itu rutin, yang harganya selanjutnya misalnya, yang hanya kemudian khas di Ramadan hanya puasa, sholat tarawih sama zakat fitrah. Yang lainnya biasa saja. Yang itu bisa dikerjakan di hari-hari selain Ramadan. Kecuali puasa yang 30 hari berturut-turut hanya di Ramadan, tarawih hanya di Ramadan, kemudian zakat fitrah hanya di ujung Ramadan. Yang lainnya itu adalah hari-hari yang biasa kita bisa menjalankan, dari sholat jamaah kita, sholat tahajud, iktikaf, banyak sedekah, baca Quran, zikir, seluruhnya bisa. Makanya ini yang kita gunakan ini harusnya bisa mendatangkan untuk pribadi kita dan untuk organisasi kita, untuk perusahaan kita bisa. Maka saya singkatkan yang setelahnya, dari sini Allah menginginkan kepada kita itu menjadi hamba yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan itulah syariat puasa, syariat Ramadan yang Allah inginkan kepada kita. Itu hanya di antara salah satu tujuannya menjadikan kita lebih baik. Taatnya apa? Taatnya bukan hanya di Ramadan saja. Kalau kita nanti belajar bahasa Arab, kalimat taatun adalah kalimat fi'il mudhari, penggunaan untuk hari ini dan yang akan datang. Maknanya hari ini kita bisa taat dengan fasilitas yang banyak tadi. Karena apa? Banyak fasilitas yang Allah berikan. Tapi belum tentu di hari-hari selain Ramadan yang tidak ada fasilitas yang banyak tadi kita bisa taat. Makanya sebaliknya pelajaran yang kita ambil di Ramadan itu menjadi bagian nanti yang kita akan gunakan di bulan selain Ramadan. Ketaatan yang hari ini kemudian kita kerjakan di Ramadan dengan puasa bisa jadi dan harusnya bisa juga kita terapkan juga di bulan selain Ramadan. Terakhir ya, pelajarannya dari ketakwaan itulah yang kita harus ambil pelajarannya. Apa ketakwaan itu? Minimal 6. Di situ disebutkan perkataan Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau ciri takwa ini ada dalam kehidupan kita, pinter-pinter kita merasakan pelajaran dari Ramadan, insya Allah itu akan berefek kepada diri pribadi kita dan pekerjaan kita. Yang pertama, takwa itu cirinya al-khawfu minal jalil. Orang yang takwa adalah orang yang selalu takut kepada Allah. Kadang-kadang kita itu hanya takut peraturan, kadang-kadang kita hanya takut kepada pimpinan, kadang-kadang kita hanya takut ketika banyak orang, kadang-kadang kita hanya takut ketika di keramaian. Padahal seharusnya takut kita itu bukan memandang apakah ada orang atau tidak, apakah kepada pimpinan atau enggak, tapi ya memang takut kita karena mengharap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika kita puasa, ketika kita kemudian di kamar nggak ada orang-orang, kita tetap kondisi kita akan stay dalam kondisi puasa, walaupun sangat tunggal sekali. Ketika kita masuk kamar mandi, kita minum sepuasnya, kemudian kita bilang nanti saya puasa, belum enggak. Tapi karena kita takut kepada Allah, kita nggak mau, walaupun nggak ada orang, nggak ada CCTV, nggak ada pimpinan, nggak ada apa yang melihat kita tetap dalam kondisi taat kepada Allah. Saya akan puasa sampai batas nanti berbuka, walaupun nggak ada orang yang melihat. Dan ini menjadi bagian mental kita bersama. Ketika orang tahu pelajaran dari puasa, bahwasanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan melanggar peraturan perusahaan, kita tidak akan melanggar kemudian aturan yang sudah dibebankan, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada CCTV, walaupun nggak ada kemudian orang yang mengamati dan seterusnya. Pelajaran dengan Nabi bisa PR kalau ingin tahu bagaimana kondisinya Yusuf alaihissalam ketika digoda seorang wanita cantik, wanita kaya, wanita terhormat dalam kondisi sunyi, hanya berdua saja. Ketika Yusuf mengatakan, "Inni akhafullah," saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun CCTV sudah tidak ada, manusia tidak ada yang mengawasi, hanya berdua dengan wanita yang sangat menggoda, dengan paras yang begitu cantik, kemuliaan yang ada, tapi beliau mengatakan, "Inni akhafullah," saya takutnya kepada Allah, bukan takut kepada manusia yang melihat dan mengawasi. Ini pelajaran yang pertama. Jadi pesan
Kita akan tahu makna dari takwa itu adalah al-amalu bidzatihi, beramal sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kalau kaitannya dengan agama sesuai dengan aturan sunnah. Ketika kita berkomunikasi dan berkomunitas, maka sesuai dengan aturan komunitas yang ada. Ketika ada di perusahaan sesuai dengan SOP dan apa yang kemudian disepakati bersama. Itu pelajarannya. Dan kita tidak akan melanggar sebagaimana Ramadan, kita berpuasa Ramadan, walaupun kemudian satu hari itu kita hanya dikasih apa? Tidak akan ada yang protes. Kita puasa dari fajar sampai maghrib. Walaupun tidak kurang 1 menit sekali itu, kita nggak akan pernah melanggar itu. Kan nggak ada kan yang kemudian ini jam 6 kurang 2 hanya 2 menit aja nanggung, bukan sekarang yuk. Nggak ada yang berarti seperti itu. Karena memang aturan SOP-nya tanda kutip, aturannya agama itu kalau Ramadan, puasa Ramadan dan puasa yang lainnya itu adalah dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ditandai dengan adanya waktu maghrib. Kita walaupun 5 menit kurang, jam 6 kurang 5 menit nggak akan merejam, nggak akan minum es teh dulu, nggak akan minum kemudian takjil terlebih dahulu. Karena kita paham betul aturannya kita adalah aturan yang membatasi puasa itu adalah dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kita juga nggak akan, kalau kaitannya dengan pribadi kita atau pekerjaan kita lah misalnya, kita nggak akan melanggar walaupun nggak ada atau walaupun apa namanya pinjol absennya itu kemudian kalau kita tidak akan melanggar ya, dan seterusnya walaupun nggak ada orang dan seterusnya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, makna takwa adalah makna al-qanaatu bil qalil, merasa puas dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, merasa puas dengan yang Allah takdirkan untuk kita walaupun kadang-kadang kita anggap itu sedikit dan kurang cukup. Perasaan ini harus mental kita, perasaan yang harus kita tanamkan bersama. Kalau punya perasaan qanaah, kita akan pantang mengambil haknya orang lain. Orang yang Ramadan ketika dia sudah cukup dan tidak ada protes kepada Allah, kenapa kok harus puasanya harus bersekian jam? Kenapa nggak begini, nggak sampai dulu saja, nggak sampai asar saja? Kenapa harus sampai maghrib? Kita qanaah, kita terima aturan itu. Ya. Ketika orang sudah qanaah, maka dia tidak akan mengambil haknya orang. Dia tidak akan merasa oh hak saya diambil orang lain. Karena memang jatah kita masing-masing. Orang yang kemudian hatinya qanaah tidak akan iri, tidak akan merasa, tidak akan kemudian tidak enak hati ketika ada orang itu kemudian mendapatkan rezeki yang lebih dari kita. Ya. Ini hal-hal yang kemudian pelajaran kita bisa ambil bersama. Ketika orang qanaah dengan pemberiannya Allah, dia tidak akan mengambil hanya orang lain. Dia pun juga tetap akan syukur tambah syukurnya dan tetap akan kemudian tidak akan iri dan dengki kepada pemberian Allah untuk orang lain. Yang terakhir tidak mengenali yang terakhir, takwa itu adalah al-istidadu liyaumil akhir, mempersiapkan untuk yang akan datang. Bukan untuk buka bersama saja. Ya mungkin dengan tanya panitia untuk acara hari ini saja persiapan sudah berapa hari itu. Untuk yang hanya kemudian hal-hal duniawi saja, kita mempersiapkan lebih. Baju atau barang kita besok dress code-nya apa saja sudah kita pikirkan. Apalagi untuk kemudian kehidupan kita setelah nanti meninggal. Kita yakin bersama hidup ini hanya sementara, nanti akan dilapangkan sementara pula dan akan dihidupkan sedemikian panjang. Khalidina fiha, kekal abadi setelah kematian kita. Maka orang yang pintar kemudian mengambil pelajaran dari Ramadan, dia akan evaluasi diri dengan apa yang sudah saya perbuat hari ini, apa yang sudah kemudian saya kerjakan, apa yang kemudian salah pada diri saya, apa yang kemudian harus saya benahi, dan ada langkah ke depannya harus ada perubahan perbaikan. Karena nggak mungkin bahasa Nabi Muhammad al-qayyim sumandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang koreksi dirinya dan dia akan beramal untuk hari depannya setelah kematiannya. Kita koreksi dari pribadi kita. 11 hari ini ada tawaran apa yang belum saya ambil. 11 hari ini ada dosa apa yang sudah kita perbuat. 11 hari ini ada apa kemudian kekurangan, dan kedepannya kita kemudian evaluasi, kita koreksi, kita bikin planning yang perubahan ke depannya. Ini bagian
pelajaran dari Ramadan yang kita bisa ambil pelajarannya. Semoga untuk pribadi kita masing-masing dan juga untuk komunitas dan instansi kita itu bisa menjadikan kita lebih bermanfaat dan tentunya lebih baik ke depannya. Oke, barakallahu fikum. Mungkin yang bisa kami